Halo sahabat Thompson, kembali lagi bersama saya Ananta dalam channel YouTube kita Thompson Network. Dan sekarang kita lanjutin lagi ke part 3 mengenai pengenalan karir sejak dini bagi siswa SMP. Nonton terus ya. Itu salah satu contohnya Ananta. Nah kemudian sudah jelas nih saya mau visi misi apa, udah jelas saya mau apa gitu kan. Kemudian kedua, nah ini waktunya kita menilai diri sendiri ya. Menilai diri sendiri itu artinya oke, saya mau ke jurusan SMK Jasa Boga gitu. Oke, fix gitu kan misalkan. Tapi saya mampu enggak ya gitu. Itu juga oke, setiap orang memiliki kemampuan, tetapi kemampuan itu kembali lagi ke diri kita sih. Lemah saya di mana sih? Kalau saya jadi misalkan tata boga yang produk yang artinya memasak. Nanti kita juga harus tahu tekanan kerjanya seperti apa sih di sana gitu kan. Saya bisa nggak ya motong bawang? Atau saya tahan nggak berlama-lama di dapur dengan panas seperti itu? Atau misalkan saya bisa nggak ya di deadline untuk ayo Riz kamu masak 5 menit ya untuk sup, gila loh gitu kan. Bisa nggak ya saya di bawah tekanan seperti itu untuk memasak? Atau saya lebih bisa bekerja di bawah tekanan untuk handle pasien gitu kan, beda tuh. Sama-sama bekerja di bawah tekanan, tapi bawah tekanan handle pasien dengan bawah tekanan untuk handle masakan. Apakah kita lebih bisa handle manusia atau masakan? Walaupun kelihatannya masakan lah kan lebih gampang, orang dia diem gitu kan. Manusia kan tidak diem, mungkin banyak komplain. Oh belum tentu. Saya lebih cinta handle manusia misalkan daripada handle bumbu dapur gitu kan. Karena masakan itu kan juga dinikmati oleh manusia. Belum tentu manusia itu nggak komplain kan. Bener. Itu banyak hal sekali yang kita harus bahas di pemilihan karir ini sebenarnya. Nggak hanya sekedar oke, aku milih karir oke, setelah ini kerja ini oke. Jadi nggak cuma oke gitu aja gitu. Jadi kita juga harus mateng dulu nih mau apa gitu. Nah setelah menilai diri sendiri baru mengeksplor pilihan karir. Seperti saya katakan tadi di awal. Saya mau detailnya kemana gitu. Mungkin nggak banyak saya bahas di sini udah di awal tadi ya. Mau jurusan apa. Kalau misalkan contohnya saya milih S1. Sekarang sudah S2 udah psikolog. Kenapa sih milih psikolog? Kenapa nggak S1 aja? Itu kan lama-lama, apalagi kuliahnya nggak di Bali gitu kan. Lama dong ninggalin orang tua, capek dong, ngekos dong, bla bla bla. Ya sebenarnya kalau secara pilihan karir, kalau S1 seperti saya katakan di awal itu, saya hanya bisa bekerja di bawah lembaga, ya udah gitu. Di bawah lembaga nggak bisa berkembang menurut saya. Nggak bisa berkembang dalam artian kewenangannya terbatas untuk handle klien, untuk buka praktek sendiri itu sangat terbatas gitu. Kenapa saya dalam karir saya memutuskan masuk S2 lagi gitu. Kok nggak langsung S3? Nah itu balik lagi ke pilihan. Saya S3 pada umumnya kan lebih ke pendidikan. Dalam artian dari dosen gitu kan. Lebih ke jenjang karir yang lebih tinggi, yang lebih ke mungkin scientist ya. Jadi mereka melakukan penelitian dan sebagainya. Sedangkan saya bukan tipikal yang di sana gitu. Saya tipikal yang aplikatif, yang aplikasi yang saya mau ketemu klien, saya mau buka praktek, jadi saya nggak mau ngajar, ya udah itu pilihan. Jadi udah tahu tujuan yang jelas gitu, udah tahu ini harus explore kemana nih gitu kan. Kemudian berikutnya mengupdate informasi tren dan peluang. Oke, apakah sekarang tren nggak sih sarjana ekonomi itu misalkan gitu, atau sekarang tren nggak sih sarjana hukum itu juga kita lihat karena gini, saya pernah bekerja di suatu perusahaan. Saat itu trennya adalah S1 tuh mohon maaf. Saat itu kayak maksudnya S1 tuh udah biasa banget gitu. Apalagi SMA, udah nggak kita lirik lagi nih SMA gitu kan. Yang kita lirik udah S1 nih. Nah berarti kalau kita berpikir tentang karir, saya nggak boleh hanya SMA nih. Saya harusnya sudah S1 minimal, S1 apa gitu. Jadi kalau saya SMA mungkin kisaran gaji pun ya mungkin segitu-segitu aja, nggak akan ada peningkatan gitu. Tapi kalau saya S1 minimal saya sudah S1 sarjana. Atau lebih baik
S2 karena S2 juga sudah mulai banyak sekarang kayak gitu Ananta. Jadi benar-benar nih peluangnya apa nih. Jadi kita selain menentukan tujuan kita juga tahu ke arah mana nih. Kita juga lihat peluang saya lebih tepat di mana. Gitu sih. Nah, kemudian ya tentu buat rencana karir poinnya apa-apa aja gitu sih Ananta. Nah, kalau misalnya berhubungan dengan pemilihan karir gitu, ngomongin minat sama bakat gitu, bisa nggak sih anak itu dites minat bakat untuk menentukan dia ke depannya akan memilih apa? Karena kan kadang ada juga anak yang bingung, aku tuh bisanya apa ya, skillku apa ya, aku passionku apa ya, kayak gitu. Bisa nggak sih dites itu? Bisa banget, bisa banget. Jadi kalau mau tes sebenarnya saya nggak ada katakan waktu ideal ya, karena pertumbuhan perkembangan anak tuh beda-beda. Bisa saja dia SD sudah memiliki, kayaknya aku lebih ke sini nih gitu. Tapi tetap mamanya mau tes ya nggak apa-apa. SD misalkan kelas 6 atau SMP misalkan kelas 1. Itu ada mulai mama papanya mungkin aware ya. Oke. Kita tes ya, kamu ke arah mana. Itu pun nanti akan didiskusikan dengan psikolog. Kamu lebih ke arah ini ya, masa sih gitu kan, kadang nggak sadar ya, masa sih ke arah sana. Kemudian kalau ke arah sana baiknya ya kita diskusikan di sana. Kalau ke arah sana lebih baik kamu masuk ke sini, itu pilihannya. Jadi anak-anak itu juga sudah, oh ya benar juga sih gitu. Di masa proses benar juga sih, dia juga mengeksplor. Oh benar nggak sih kata hasil tesku kayak gini, tapi aku nggak merasa gitu misalkan. Nah di sana anak-anak juga mulai tertantang untuk mengeksplor sebenarnya, oh karir saya, kesukaan saya, nggak usah bilang karir dulu ya, masih anak-anak ya, oh minat saya di sini, oh kayaknya bakat saya di sini, gitu sih Ananta. Nah, untuk tes itu ada nggak sih usia maksimal gitu untuk mengikuti tes tersebut? Misalnya udah SMA atau memang dia udah kuliah gitu baru pengen ikut tes kayak gitu, masih bisa atau enggak? Bisa sih sebenarnya, tapi cukup terlambat ya. Maksudnya itu sudah kalau apalagi dia sudah masuk kuliah kemudian baru minat bakat. Saya katakan cukup terlambat sih, harusnya memang dari awal. Tapi it's okay gitu. Untuk hal-hal seperti itu namanya belajar, nggak ada kata terlambat. Karena karir itu kan ada kaitannya dengan belajar. Jadi ketika dia sudah misalkan sampai semester 3 gitu, udah masuk jurusan bahasa misalkan, bahasa Inggris atau bahasa asing. Ternyata minat bakat saya nggak di sana, saya coba tes dulu diri saya gitu. Kemudian dia pindah jurusan, ya it's okay gitu. Artinya dia ada sebenarnya bagus, ada niat dia untuk menyadari bahwa daripada saya terlanjur salah, jadi saya lebih baik memperbaiki di awal. Nah, ada juga yang seperti Mbak katakan tadi, aku tuh ada beberapa fakta ya dari teman-teman aku. Nah, salah satu teman aku itu yang pertama dulu dia kuliah di jurusan arsitek. Nah, kemudian di semester 4 itu dia baru pindah ke psikologi. Nah, kemudian yang kedua itu ada temanku waktu SMK dia memilih jurusan SMK kesehatan, tapi pas kuliah dia malah milih jurusan ekonomi. Nah, itu bisa jadi nggak sih nyambung sama Mbak yang bilang tadi itu? Iya benar. Bisa jadi ya, kayak misalnya contoh SMK kesehatan lalu ke ekonomi gitu. Iya. Kayaknya udah cukup melenceng ya dari yang eksak banget gitu kan kesehatan, jadinya ekonomi. Ya itu mungkin karena di awal entah ya. Entah dia SMK-nya yang ngikut hati tapi akhirnya ngikut orang tua untuk kuliah atau kebalikannya gitu kan. Sebenarnya banyak sih kasus. Kenapa saya juga ingin mengangkat ini, karena kasusnya banyak seperti itu. Jadi saya pun kadang kok gitu ya, kasihan ya kerja tanpa passion. Bahkan banyak yang curhat, aku tuh Mbak sebenarnya nggak suka di kedokteran loh gitu. Atau aku pun Mbak sebenarnya nggak suka loh di psikologi, tapi orang tua aku berpikir balik ke orang tua. Atau seperti katamu, aku pun sebenarnya pingin kuliah, jauh sih melenceng ya, dia kedokteran tapi pingin kuliah di desain grafis. Jadi kan kayak kedokteran yang punya aturan saklek gitu kan, pasien harus diginiin bla bla bla. Sedangkan dia sukanya desain grafis yang ya udah kita ngambar berekspresi gitu kan, sebenarnya jauh banget. Meningkatkan kreativitas ya. Itu jauh banget, sayang banget sebenarnya gitu. Harusnya kalau kita bicara masalah uang, di profesi apapun, kalau kita berproses dengan baik gitu kan, dengan gairah, dengan cinta,
saya rasa pasti ada uangnya gitu. Iya. Walaupun mungkin banyak sedikitnya balik lagi lah ke rezeki kita kan Ananta ya. Oke, nah baik, tahap terakhir ini ada tahap evaluasi sih ya. Dari tahap-tahap kita visi misi, penentuan karir dan sebagainya, itu ada tahap evaluasi. Fungsinya kita mungkin punya karir, punya pemikiran bahwa saya mau masuk ini. Mungkin kita nggak punya cuma satu ya. Nggak ada manusia yang punya, oke, saya mau jurusan psikologi. Ya oke, psikologi. Tapi psikologi pun banyak. Iya. Perkembangan, psikologi pendidikan, psikologi industri klinis, organisasi, klinis ya. Sosial juga. Macam-macam. Bahkan sekarang berkembang udah psikologi macam-macam, psikologi warna, psikologi olahraga, itu perkembangannya pesat banget untuk psikologi sendiri itu. Karena saya orang psikologi ya, kita orang psikologi jadi cukup tahulah itu gitu. Artinya kita evaluasi lagi, oke, saya masuk psikologi, saya sudah masuk nih gitu, dalam tahap perkuliahan saya sudah masuk psikologi. Saya mau psikologi apa nih? Oh, psikologi klinis pelajari ini. Itu juga kita harus paham betul. Apalagi kalau misalkan kita sudah S2, berproses S2 profesi ya, kayak saya saat ini. Oke, saya berproses ini, saya mau masuk psikologi klinis S2-nya karena sudah spesifik. Jadi akan ada sumpah profesi sendiri juga untuk psikolog klinis gitu. Kemudian psikolog perkembangan akan ada proses yang berbeda juga, klinis dengan perkembangan gitu. Yang kita pelajari pun generalnya sama, tapi spesifiknya tentu berbeda. Ya kan, perkembangan masih banyak lagi, perkembangan anak, mau untuk lansia, untuk remaja, dewasa itu juga beda lagi gitu kan. Mau spesifik kemana kita? Nah, itu yang kita kita berproses, kita evaluasi. Benar nggak sih prosesku sekarang gitu? Setelah berproses ini mau kemana aku gitu kan? Nah, kayak contohnya aku pribadi ini kayak pengakuan dosa apa gimana ya, curhat gitu ya. Ya aku pribadi awal masuk psikologi itu aku nggak tahu psikologi itu apa sih gitu kan. Ngikut tren enggak, ngikut teman enggak, ngikut kata orang tua enggak. Cuma aku memang ngikuti kata hatiku. Jadi saat sebenarnya dari hati yang paling dalam aku pengen jadi dokter. Tapi aku takut darah. Aku takut darah dan aku kayaknya otakku juga kayak nggak nyampe dah sana. Itu pemikiranku ya. Jadi aku nggak tes minat bakat. Cuma aku berpikir bahwa aku tahu dokter itu mempelajari ini. Ketemu darah dan sebagainya itu sudah kayaknya bukan aku gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan gimana sih caranya bantu orang tapi tidak menjadi dokter. Dengan tidak melihat darah. Ya, dengan tidak melihat darah. Akhirnya tidak ada yang bisa memberi jawaban. Orang tua pun memberikan masukan. Loh, kamu coba cari, kamu mau apa? Kamu mau ekonomi? Enggak paham. Kamu mau hukum? Enggak juga. Karena bukan gimana sih, saat itu ya saya tidak mau merendahkan profesi apapun. Artinya saat itu ekonomi lulusannya sangat banyak. Hukum lulusannya sangat banyak. Kemudian mereka banyak yang pengangguran. Nah, berarti itu aku takut itu yang terjadi padaku gitu. Jadi aku berharap ini kira-kira kuliah apa ya yang bisa memenuhi kriteriaku membantu orang tanpa melihat darah, luka dan sebagainya. Dan apa yang kira-kira tidak banyak orang yang masuk di profesi itu gitu. Maksudnya tidak banyak yang profesi itu gitu. Akhirnya tanpa sengaja aku main ke rumah temen. Mohon maaf, ibunya ada gangguan mental. Jadi di sana aku berpikir, dia cerita, ibuku suka ngamuk, ibuku suka gini. Aku berpikir, ini dokter apa ya yang bisa, atau profesi apa yang bisa membantu ibu dari temanku? Aku berpikir gitu waktu itu Ananta. Terus ada juga teman-teman bilang, oh psikiater. Oh psikiater basicnya dokter itu yang harus kita tahu ya. Psikiater itu basicnya dokter dulu, ambil spesialis kan. Aduh ya ampun, garu-garu kepala deh kayaknya. Enggak ada kayaknya untuk dokter gitu kan. Kemudian ada kakak kelas yang kuliah di universitas yang sama. Kita sama-sama alumni ya. Dia duluan sih pastinya. Dia kakak kelas di SMA, kebetulan tetanggaku, dia pulang ke Bali. Dia kuliahnya di Surabaya, dia pulang ke Bali, terus kita curhat, aku curhat kan, ngobrol-ngobrol. Loh, kamu masuk psikologi aja, Riz, di kampusku ada, dia bilang gitu. Dia kan apoteker. Emang dia pelajari apa ya, Mbak? Gitu. Oh, dia pelajari ini, tapi aku nggak tahu detail sih gitu.
coba aja deh kamu baca-baca. Nah, saat itu internet belum on kayak sekarang ya, di handphone ada internet tuh belum se-on sekarang. Akhirnya aku mulai baca-baca. Sedihnya aku baru tahu setelah pendaftaran di kampus itu ditutup. Jadi aku ingat banget itu hari Kamis, aku tanya guruku. Jadi guruku bilang, oh enggak ada bukaan lagi sih Riz, ini sudah beda, udah tutup. Dulu ada kalau nggak salah jalur prestasi, jalur kerjasama. Itu juga kita harus paham ya, dari awal kita harus paham sebenarnya itu kalau mau kuliah di mana, ada jalur apa aja. Yang Karena bisa kita ikuti. karena itu terkait dengan pembiayaan ya, Nanta. Kalau jalur prestasi itu kita di awal bayarnya nggak banyak. Ya, karena ranking 1 sampai 5 lah gitu selama sekolah. Akhirnya aku ikut jalur kerjasama yang bayarnya ya lumayan sih. Tapi karena ikut TPA, dilihat dari hasil TPA, akhirnya ya bayarnya ya lebih rendah sih daripada yang nilainya lebih kecil gitu, lumayan gitu. Dari sana aku berpikir, loh kenapa nggak dari dulu aja berpikir tentang aku mau masuk psikologi, kemudian aku mau kuliah di mana, karena di Bali itu nggak ada. Iya, belum. Yang ada itu di Ubaya, UNER, kalau di Surabaya, UWM, gitu. Itu Surabaya, itu juga harus kita pikirkan ya. Di daerah mana aja. Oke, saya mau psikologi, nggak ada di Bali, oke pilihannya keluar Bali. Kalau di Bandung ada Unpad ya, Pajajaran ya. Kemudian UGM, Jogja. Nah, mau di mana? Jogja juga ada ini, Sanata Dharma. Ya, tapi Sanata swasta. Dharma, swasta. Jadi pilihanku adalah yang terdekat dengan Bali waktu itu. Oke, Surabaya gitu kan. Jadi itu benar-benar perlu perencanaan sebenarnya hal-hal seperti itu. Akhirnya akhirnya bisa ikut tes karena tes nyusup ya maksudnya. Nelpon ke Surabaya minta ngikut daftar gitu. Walaupun sudah tutup tapi masih diberikan kesempatan. Akhirnya lolos. Setelah lolos itu bengong sendiri. Baik. Artinya aku harus ke Surabaya. Aku harus sendiri di sana, aku harus mulai cari kos, aku harus punya teman baru, lingkungan baru, orang-orang baru dengan budaya yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda. Oke, awalnya wow, berat. Nah, tapi kalau kita memang mempersiapkan itu dari awal, ada planning, itu nggak berat sih menurutku. Karena kita tahu akhirnya ada sesuatu yang baru, aku kuliah di Surabaya, aku ketemu teman baru, budaya baru, baiklah, kemudian aku akan cari kos. Kan kita lebih enjoy, karena kita tahu arah kita mau kemana gitu. Tapi saat posisiku, aku nggak tahu, ini arahnya mau kemana, mau ngapain, terus di Surabaya sama siapa gitu kan. Itu salah satu contoh yang sebenarnya aku tidak merencanakan akibat dari tidak merencanakan itu gitu kan. Tapi untungnya ikut passion. Jadi akhirnya saat ini aku pun berproses enjoy berproses memang dengan cinta gitu, dengan gairah passionku saat ini gitu sih Ananta. Tapi selama Mbak Aris berkarir itu pernah nggak sih ngerasa nggak nyaman di tempat kerja gitu? Pernah. Karena bukan passionku. Jadi aku psikolog klinis tapi aku bekerja di industri. Jadi berbeda sih, menurutku berbeda banget latar belakangnya gitu. Bisa karena kita general mempelajari, tetapi aku tidak mencintai itu, terlalu monoton menurutku. Mohon maaf ya, maksudnya bagi orang industri yang suka industri ya itu enjoy banget gitu. Tapi bagi seorang klinis sepertiku yang bekerja industri kayak enggak deh, monoton deh, aku enggak bisa gitu. Gitu sih. Berarti saat ini sudah nyaman ya Mbak Aris? Sejauh ini sudah nyaman. Nyaman banget. Baik, karena waktu yang sudah ditentukan dan kita juga sudah bahas banyak banget, ada nggak sih pesan-pesan Mbak Aris untuk teman-teman atau sahabat Thompson di rumah dan para orang tua juga, kira-kira untuk memberitahu anaknya gimana sih memilih? Sebenarnya pesannya kayak judulnya ya. Jadi kenalkan gitu. Kenalkan karir bukan berarti yang kamu harus jadi ini jadi itu, enggak. Jadi kenalkan karir dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa anak. Kalau sama anak SD nggak mungkin ngomongnya kamu akan jadi ini, tapi kamu lebih pingin jadi apa sih? Asik, kamu lebih suka baca atau kamu lebih suka apa gitu. Jadi pakai bahasa yang tepat sesuai dengan perkembangannya. Jadi ya intinya kenalkan
karir sejak dini Dini. lah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aris atas materinya pagi ini. Sangat luar biasa ya, sangat membantu kita untuk merencanakan apa saja ke depan untuk anak dan untuk teman atau saudara kita yang sedang mengalami hal ini. Terima kasih Mbak Aris sekali lagi. Oke. Terima kasih juga untuk tim Puspaga. Baik, saya akhiri talk show kali ini. Selamat pagi. Jangan lupa juga di-share, di komen, di-subscribe dan diberitahukan kepada teman-teman agar semuanya tahu bagaimana sih kita menilai atau mengenalkan karir sejak dini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.